Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kita ngupdate lagi ya permasalahan di motor Aerox saya. Dimana sebelumnya saya udah melakukan penggantian bagian regulator dikarenakan tekanan fuel pumpnya itu di bawah standar ya guys, yang menyebabkan konsumsi bensin di motor Aerox saya ini parah banget borosnya. Nggak seperti biasanya yang biasanya bisa sampai 37 atau 40-an. Dia paling banter itu kalau nggak salah kemarin 30 atau di bawahnya. Dan itu hanya salah satu penyebab aja ya guys. Karena setelah saya ganti regulator, enaknya sebentar, terus dia bermasalah lagi. Kemudian saya gantilah yang namanya rotak. Habis diganti rotak agak mendingan. Tapi tetap lagi ya guys, hanya sehari dia nggak boros lagi, tenaga enak. Terus konsumsi udah agak lumayan lah, dipakai kakator itu 35 km. Tapi ya nggak lama motor gitu lagi. Saya akhirnya coba lagi ganti yang namanya busi. Terus saya benahin juga kiriannya, siapa tuh emang ngeden masalahnya dari situ juga yang bikin boros ya. Dan terakhir saya ganti sensor max. Tetap aja si performa motor dan keiritan nggak balik seperti sebelumnya. Ya memang, ini kan kita juga lagi dilema nih gara-garanya shell untuk V-Power itu sangat-sangat jarang. Jadi kemarin saya sempat pakai Super, terus saya ganti Nitro juga ya. V-Power Nitro, ya nggak ngefek banyak ya guys. Sampai stres ini ngurusin motor kok kenapa tenaganya jadi agak ngempos. Terus kadang berbet. Dan ditemukan juga beberapa kali pas di jalan dia matian ya guys. Hal yang udah sangat langka banget saya alami di motor Yamaha Aerox saya. Pokoknya udah mumet banget lah ini ngurusin motor. Kenapa kok bermasalah terus ya guys? Secara logika kalau motor berbet itu semuanya udah saya atasin ya. Mulai dari tekanan fuel pump udah oke. Sensor mark udah diganti, harusnya udah oke juga. Terus untuk busi, jok busi saya ganti yang dari Ultra Speed ganti standar, terus dibalikin lagi. Termasuk busi juga saya pakai yang Boss, terus pakai yang Breeze. Ya nggak ngefek-ngefek. Nah, barulah saya kepikiran kenapa nggak sekalian saya coba ganti coil nih. Kayaknya cuma satu komponen ini yang belum saya ganti ya. Dari semua permasalahan yang terjadi, coil doang yang belum saya ganti. Akhirnya yaudahlah, saya cobain tuh ganti coil. Kebetulan saya juga punya coil cadangan untuk coil standar Yamaha Aerox. Nah, setelah diganti coil, barulah motor itu enak lagi ya guys. Tarikan nggak ada berebet-berebet lagi, nggak ada gejala mati-matian. Pokoknya enak ya guys. Tapi buat konsumsi bahan bakar belum signifikan berubah ya guys. Karena motor saya belum ketemu yang namanya V-Power. Seenggaknya udah ada perubahan dari segi performa, udah enak lagi. Motor udah nggak ada gejala berbet atau matian ya guys setelah saya melakukan penggantian coil. Kemungkinan besar ini coil udah mencapai umurnya ya guys. Makanya motor itu jadi berebet, terus matian, dan bikin bensin juga boros. Wajar karena pengapiannya itu udah nggak baik. Apakah saya nggak melakukan pengecekan sebelumnya? Udah ya guys. Pengecekan standar kan ngecek coil itu pasang di cok busi, tempel di rangka, dia ada percikan. Atau kita tanpa pakai busi pun si bagian kabel ini tempel di rangka, dia keluar api. Karena kan kita fokusnya kondisi busi normal itu kalau ditempel rangka dia masih ngeluarin api. Dan ini pun sama ya. Begitu dicek rangka dia masih ngeluarin api. Gede nggak apinya keluar? Ya lumayan. Tapi kan itu pada saat motor cuma dites begitu doang ya guys. Tes nyala doang. Tapi dalam kondisi motor udah jalan, udah nyala, otomatis akan ada perubahan nih guys. Besaran keluaran apinya. Karena kan menyesuaikan dengan putaran RPM, otomatis si
api yang dikeluarkan oleh coil ini akan semakin besar. Nah, kemungkinan pada saat RPM-nya udah besar, apinya ya udah tetap segitu-gitu doang. Nggak ngebesar ya guys. Makanya itu yang bikin tarikan motor saya itu berbet. Karena masalah kelistrikan atau masalah pengapiannya yang bermasalah. Yang seharusnya kalau udah gas dibuka RPM tinggi, si api yang dikeluarkan coil itu besar, dia masih kecil. Makanya motor jadi berbet. Oh iya, plus knalpot juga sering nembak-nembak ya. Kalau pas ditarik gas, sering banget nembak-nembak. Itu di motor saya yang namanya knalpot tembak-nembak itu udah lama nggak pernah terjadi. Nah, sebelum ganti coil yang baru sekarang ya, alias masih pakai yang ini, itu sering banget nembak-nembaknya guys. Wah, pokoknya udah kacau banget lah ya guys. Kemarin itu udah saya oprek apapun komponen yang menjadi terduga udah saya ganti, tapi hasilnya nihil ya guys. Dan setelah ganti coil barulah hasilnya lumayan enakan. Walaupun belum kembali 100% sempurna ya guys. Karena saya baru ngetes 1 hari doang, belum saya tes lagi nih motor. Ya mudah-mudahan udah nggak ketemu masalah lagi setelah penggantian coil. Kalau dirasa memang bermasalah, tetap saya akan ganti coil yang baru. Karena kan yang cadangan ini pun udah cukup lama dipakai ya guys. Jadi memang harus melakukan penggantian coil yang baru ya guys. Insya Allah kalau ada dananya kita beli coil yang baru biar motor saya ini nggak bermasalah lagi ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.